Ya, selamat malam. Salam jumpa lagi dengan saya di channel Stefan. Malam ini kita bercerita saja tentang apa yang menjadi suka duka dalam hidup ini. Karena jika kita sangat suka hidup ini, pasti kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu kita senangi, kita nikmati, dan kita berbagi kepada orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Karena kehidupan itu sebenarnya adalah menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Apakah suka ataupun duka hidup ini, kita akan berbagi cerita suka maupun duka. Ataupun ada yang merasakan hidup ini sungguh tersiksa, hidup ini sungguh tertekan, hidup ini kayaknya sendiri saja, diri kita sendiri yang kita tinggal, kita sendiri, yang kita merasakan suka dukanya hidup ini. Padahal di setiap tempat kita, di mana saja kita berada, kita lagi berada dalam lingkungan yang banyak orang, sehingga kita tidak perlu merasa sendiri, sepi. Jikalau kita merasa sepi sendiri, baiklah kita pergi ke tempat yang kita bisa berinteraksi, menyampaikan apa yang menjadi pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang kita perlu katakan untuk kita pelajari, ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang ramai untuk kita lihat, kita merasakan. Dengan keramaian itu kita tidak menjadi sepi. Itu sih saran saya. Kalau teman-teman merasa kesepian, pergilah ke tempat ramai, terus berinteraksi lah, mungkin satu orang, dua orang. Jangan membatasi diri Anda untuk Anda menggadaikan harapan Anda kepada suatu bentuk kesepian. Jangan. Temuilah kepada siapa saja yang Anda suka untuk bicara, Anda mengemukakan pendapat atau yang Anda senangi. Tidak ada yang membatasi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, tidak ada. Karena masalah yang paling besar dalam hidup ini, kalau kita merasakan kesepian, carilah teman yang bisa kita ceritakan. Mungkin kita bisa saling berbagi, entahkah dengan makanan, minuman, ataupun menjadi teman di dalam berinteraksi, atau di rumah kopi, atau di tempat-tempat yang bisa kita berinteraksi dengan masyarakat lainnya atau warga lainnya. Mana yang paling masalah sekali apabila hidup ini kita merasakan sendiri untuk kita nikmati. Kita mungkin punya teman tidak terlalu banyak dan mungkin sangat jauh. Nah, saran saya, kalau kamu berada di tempat yang bisa berinteraksi dengan orang
lain, mungkin di warung, di Indomaret, atau di mana saja, atau Alfamart, di mana saja menjadi tempat untuk kita berinteraksi, dan kita mungkin bisa berbagi sesuatu yang bisa kita sampaikan. Jadi di dalam masalah mengatasi hidup di dalam sendiri, kesepian, ataupun tidak punya harapan, atau berpikir yang terlalu dangkal bahwa hidup ini hanya mereka saja yang nikmati, yang punya. Saya juga pernah sudah sering berpikir begitu, tapi kita kan tidak bisa termasuk dalam lingkungan yang sekitar situ untuk kita terbatas. Kita tidak boleh membatasi diri kita dengan cara berpikir yang pendek, yang terlalu minim, terlalu dangkal. Kita rubah cara hidup kita, di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa berkembang, kita bisa berekspresi, di mana kita bisa menunjukkan apa yang kita miliki dan bisa orang lain rasakan. Jadi marilah kepada teman-teman sekalian yang hilang gairah hidup, tidak punya semangat hidup, jangan patah semangat, jangan langsung lemah di dalam cara berpikir, jangan merasa kecil. Rasakanlah semua yang ada di depan kita ini adalah hal-hal yang besar yang harus Anda raih, karena kalau Anda tidak punya cara berpikir begitu, Anda akan merasakan rasanya semuanya hilang. Padahal semuanya itu sudah tersedia di depan kita, di sekeliling kita. Entahkah itu teman, entahkah kita itu bisa hidup, bertumbuh, dan menjadi orang yang disenangi. Keluarkan apapun yang menjadi motivasi hidup kita. Apalagi kita punya orang yang punya Tuhan, punya ajaran, punya agama. Kita bisa berinteraksi dalam satu kelompok sosial, satu kelompok agama, kelompok masyarakat, mungkin kegiatan-kegiatan olahraga atau apapun bentuknya, saling ada menukar pikiran, supaya kita jangan terbatasi dengan pikiran yang sempit sehingga membunuh cara berpikir kita untuk berkembang, cara hidup kita, dan nanti menjadi penyesalan akhir, menyesal, tidak punya daya, tidak punya semangat, akhirnya semuanya tidak terfokus. Jadi bagi saya, rekan-rekan sekalian yang punya niat untuk maju, ingin hidup berkembang, ingin mengalami, merasakan semua berkat atau satu kegembiraan dengan siapa saja yang dia mau, karena niat itu adalah baik jika kita menyalurkan dengan cara yang baik, tidak yang jahat, tidak yang tidak terpuji. Itu akan membatasi cara hidup Anda. Saya sangat senang bercerita hal ini karena mungkin ada teman-teman yang mengalami cara hidup yang seperti itu. Saya dalam hal berpikir bahwa kita harus berubah, hidup kita maju, berkembang dalam hal apapun, supaya kita bisa mencapai segala sesuatu yang baik yang bisa kita peroleh, dan kita bisa merasakan hasil yang kita miliki dan kita nikmati, entah di mana saja, dalam bidang apa saja, dalam pekerjaan apa saja, asal Anda nikmati, Anda merasakan pekerjaan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Terus berhubunganlah dengan teman-teman kerja, teman-teman apapun yang
dengan cara berpikir yang baik, berhubungan dengan bertuhan dengan baik, pasti hasil daripada apa yang kita mau kita kerjakan pasti baik. Dan itu sangat beruntung buat kita jika kita lakukan, dan semua itu hal terjadi asal kita mau membuatnya. Kita jangan berpikir ke belakang hal-hal yang akan membuat kita terjepit, terkungkung dengan cara berpikir yang lemah, yang runtuhkan semangat kita. Tapi kita pegang diri kita pegang orang lain supaya kita sama-sama bersatu maju untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita yang terbaik untuk kita, untuk diri kita, untuk orang lain, dan untuk mengabdi bangsa ini, negara ini, dan terlebih kepada Tuhan pencipta kita yang harus kita belajar satu demi satu. Harus kita belajar satu demi satu, tahap demi tahap, supaya tidak kecerobohan, dan hal itu akan membangun diri kita sendiri dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, nanti lagi kita berbicara lagi, kita akan lanjut lagi di video akan datang masalah hidup, masalah apapun. Kita akan saling berkomentar, saling respon, mungkin suka. Mari kita menyalurkan apa yang menjadi hati kita untuk melakukan yang terbaik untuk kita masing-masing. Ya, sampai di sini dulu cerita saya, berbagi cerita dalam video saya. Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat yang baik. Kalau sakit, jangan lupa minum obat. Ingat pesan dokter, jaga kesehatan dan terus maju. Tuhan selalu memberkati teman-teman sekalian. Terima kasih.